Xiao Yan kembali ke sisi ratu, tetapi tatapan ratu jatuh ke wajah Xiao Yan, seolah-olah dia sedang memperhatikan wajahnya dengan saksama. Kami Xiao Yan dan Ye Beijing memiliki beberapa masalah pribadi tadi, jadi Xiao Yan mencoba menjelaskan kepada ratu. Tidak apa-apa, kita hanya berteman, kan? Anda tidak perlu menjelaskannya kepada saya. Mata ratu yang indah melengkung membentuk bulan sabit dan dia tersenyum manis. Saat bersama Xiao Yan, sang ratu selalu memancarkan sisi seksi dan menawannya. Apakah Ratu Sensi benar-benar tahu, Cheng Miesi? Xiao Yan terbatuk 2 kali untuk meredakan rasa malunya. Dia langsung bertanya, saya pernah mendengar nama ini, Cheng Miesi, tetapi saya tidak benar-benar mengetahuinya. Ratu menggelengkan kepalanya dan Xiao Yan tersenyum pahit. Itulah sebabnya Ratu berkata dia baru saja mengetahuinya. Sebenarnya dia hanya marah pada Ye Beijing. Namun Xiao Yan melihat perubahan halus di mata sang ratu. Xiao Yan tetap diam dan tidak bertanya lagi. Dengan rencana dan tipu daya ratu, jika dia ingin menyembunyikan sesuatu, dia tidak akan membiarkan Xiao Yan mendeteksi informasi sekecil apapun, meskipun hanya butuh sepersekian detik baginya untuk merasakannya. Masalah ini tidak sesederhana itu, dan membuat Xiao Yan merasa bahwa sang ratu tidak dapat diduga. Ratu pasti tahu sesuatu, tetapi dia memilih menyembunyikannya dari Xiao Yan. Adapun alasannya, Xiao Yan tidak akan bertanya langsung kepada ratu tentang tindakannya. Tidak perlu baginya untuk bertanya terlalu banyak. Sudah cukup baginya untuk mengetahui bahwa ratu tidak berniat menyakiti Xiao Yan. Perang ini sementara berakhir, tetapi Sensi tidak akan membawa perdamaian sesaat. Meskipun Taiksu ini telah ditangani, banyak orang kuat dari dunia lain muncul di antara Sensi. Sang ratu berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening dan teringat pada Buddha yang pernah menyusup ke Taiksu sebelumnya. Xiao Yan memberitahu ratu tentang hal ini. Karena campur tangan Buddha, perang ini dimulai. Mereka memasukkan obat anti-inflamasi ke dalam lengan baju mereka dan membawanya ke benteng Taiksu. Ada penganut agama Buddha di antara Buddha Sensi, tetapi kebanyakan dari mereka hanyalah manusia biasa dan tidak memiliki banyak pencapaian, jadi mereka pasti berasal dari dunia lain. Sejauh yang saya tahu, Buddha yang kuat. Saya khawatir hal itu hanya datang dari dunia misterius barat, katanya perlahan. Dia tidak tampak terkejut. Selain Ratu Buddha dari alam surga barat, dia tahu bahwa orang-orang kuat lainnya dari dunia lain juga telah memasuki Sensi. Tentu saja, Ratu sudah mengetahuinya. Buddha dari alam misterius surga barat mengambil kesempatan untuk bertanya tentang makhluk-makhluk kuat di dunia lain, dan mengatakan bahwa sulit untuk memastikannya. Tidak sebagus alam misterius barat. Buddha memiliki ciri-ciri, tetapi metode mereka berbeda. Sang ratu menjawab, apa tujuan mereka menuju ke Sensi? Atau apakah dia diinstruksikan oleh Taiksu? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah dia ingin bergabung dengan Taiksu untuk menghadapi Sensi? Jika Taiksu sendirian, Sensi pasti bisa bersaing dengannya dengan kekuatan tempurnya, dan Taiksu tidak akan pernah berani mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Pasti menang. Tetapi jika dunia lain campur tangan dan mengambil bagian dalam pertempuran antara Sensi dan Taiksu, maka variabelnya akan sangat besar. Memang mungkin, tetapi konfirmasi lebih lanjut dibutuhkan di sini. Aku serahkan untuk saat ini. Kau telah kembali dari dunia kuno dewa dan iblis dan telah mengalami perang yang hebat. Kata Kejun. Kembalilah ke dunia kuno bersamaku terlebih dahulu untuk melihat istri dan anak-anakmu. Mereka telah terpisah darimu selama ratusan tahun. Status terkini tidaklah mendesak.
Kuku unta itu keriput dan tergores. Dia datang untuk meminjam lonceng untuk membeli dan menebak kemenangan atas yang kuat. Sang ratu berkata perlahan. Xiao Yan mendongak dan melihat banyak prajurit Taiksu diikat. Akan sia-sia jika boneka-boneka ini dibunuh, sehingga mereka dapat disimpan untuk penelitian tentang masalah sipil dan teknologi. Para tokoh dari dunia dewa kuno dengan cepat mengemasi segala sesuatu yang tersisa dari Taiksu, mencoba mengambil semua yang mereka bisa. Jumlahnya sangat besar, dengan ratusan dewa virtual dan ratusan dewa Taiksu. Jika ini dibangun sendiri, mustahil bagi Sensi untuk melakukannya dengan tingkat kemampuannya saat ini. Namun, dengan pelajaran yang dipelajari dari masa lalu dan kemampuan untuk melakukan penelitian di kehidupan nyata, mungkin kita akan segera dapat menciptakan dewa kuno yang termasuk dalam dunia dewa kuno. Seperti kata pepatah, belajarlah dari kelebihan satu sama lain untuk menutupi kelemahan. Kekurangan teknologi Styx dapat ditutupi dengan ini. Taiksu dapat menggunakan Susenhao sebagai bagian dari formasi dalam pertempuran. Ini adalah sesuatu yang membuat Taiksu sangat kuat dan dia juga memiliki banyak keterampilan yang tidak dimiliki Sensi. Dengan cara ini, Sensi tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menebus sejumlah besar kekurangan manusia dan teknologi. Jika ini diberikan kepada Ding Yue, dia pasti akan sangat senang. Ketenaran dan teknologinya telah lama mandek. Jika memungkinkan untuk menciptakan baju zirah dewa virtual seperti milik Taiksu, mungkin kekuatan tempur Sensi akan lebih ditingkatkan. Sang ratu berkata perlahan. Setelah Susen Armor telah mengumpulkan banyak sifat anti-inflamasi untuk menerobos batasan yang ditetapkan oleh Taiksu, ia dapat dikenakan oleh Sensi yang kuat. Jika Dewa Bumi yang sesungguhnya diizinkan mengenakan boneka-boneka yang mengandalkan baju zirah dewa virtual untuk bertarung, mereka akan lebih baik dari Taiksu. Tentu saja, kekuatannya berkali-kali lipat. Taiksu selalu membuat kemajuan. Dibandingkan dengan baju zirah dewa virtual yang pertama kali kulihat dalam 1000 tahun terakhir. Taiksu masih terus meningkatkan Susen Armor. Tidak hanya itu, Taiksu juga mengganti jantung dan anggota tubuh logam para binatang buas itu, sehingga mereka dapat dikendalikan olehnya. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Semua dunia mengabdikan diri mereka untuk berkultivasi. Bagi Taiksu sendiri, ini bisa dianggap sebagai jalan keluar lain ketika sumber daya untuk berkultivasi tidak mencukupi, dan dia memang telah menemukan jalan keluar dalam hal ini. Proses mendukung perang dengan berperang, bukankah itu luar biasa? Sang ratu menutup mulutnya dan tersenyum serta berkata, "Ayo pergi. Ayo ikut aku ke dalam Bahtera dan berangkat kembali ke lembah para dewa." Xiao Yan masih memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya. Sang ratu menyela Xiao Yan. Pada saat ini, sebuah bahtera perlahan mendekati Ye Beijing. Melihatnya terbang di atasnya, sang ratu mengangkat alisnya. "Apakah kamu akan membawanya?" kata ratu. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya. Seperti kata pepatah, kita harus berterima kasih kepada orang yang telah memakan makanan kita dan bersikap lunak kepada orang yang telah menerima makanan kita. Ye Beijing telah banyak membantu Xiao Yan di dunia kuno para dewa dan iblis, jika tidak, Xiao Yan tidak akan pernah sesukses ini. Berkat bantuan Ye Beijing, klon jiwanya berhasil menembus alam leluhur. Bantuan ini tidak boleh dilupakan. Xiao Yan hanya bisa mengangguk pada ratu. Dia dan aku hanyalah teman baik, dan semakin banyak teman berarti semakin banyak jalan. Situasi Sensimu sekarang rumit. Jika dia bersedia menikahiku, maka aku bisa menjadi selirnya. Aku akan tinggal di Sensi selamanya, kalau Taiksu datang lagi. Dengan kekuatanku,
Itu akan sangat membantu Sensi. Ye Beijing tidak menunggu Xiao Yan berbicara. Ucapnya kepada sang ratu sambil tersenyum penuh percaya diri. Tampaknya pertengkaran dengan ratu tadi tidak lagi penting, dan dia bersedia melakukan apa saja asalkan dia bisa mengikuti Xiao Yan ke Sensi. Kamu ingin mengambilnya sebagai selirmu. Sang ratu tampaknya hanya mendengar kalimat ini dan tidak mengatakan apapun lagi, hanya teman baik. Xiao Yan segera melambaikan tangannya berulang kali, dan sang ratu perlahan menundukkan kepalanya, tampak sedang marah. Jika dia tidak mau, maka ratu sangat baik pada Xiao Yan. Maka Xiao Yan tidak ingin mempermalukan ratu karena perasaannya terhadapnya, maka ia pun segera bersiap untuk melepaskannya. Sekalipun hal itu menyinggung Ye Beijing, Xiao Yan tidak akan bisa mengecewakan ratu. Kata-kata Xiao Yan belum terdengar. Sang ratu mengulurkan tangannya yang selembut batu giok muncul, dan meletakkannya di depan Ye Beijing. Xiao Yan tercengang, bahkan Ye Beijing pun tercengang. Selamat datang di Sensi. Saya harap Anda memaafkan saya jika kami kurang menghibur Anda. Sang ratu mengangkat kepalanya lagi, senyum cemerlang terpancar di wajahnya, dan mengulurkan tangan ramah kepada Ye Beijing. Ye Beijing jelas-jelas tidak bisa melihatnya sama sekali. Ratu dan Xiao Yan sama-sama memiliki ekspresi beku. Kemudian Ye Beijing mengulurkan tangan dengan kaku dan berjabat tangan dengan ratu. Kalau begitu, kita pergi saja dan serahkan pada mereka. Setelah ratu selesai berbicara, dia memimpin dan bergerak. Melangkah ke dalam bahtera.